Kemudian bagaimana dari Ba'alawi misalkan ya, kadang bekas makanan di mulutnya itu dibagi kepada muridnya dengan alasan ya untuk memperoleh keberkahan. Orang soleh itu ada berkahnya, ya, seperti apa namanya, ya, bekas minumnya mereka berebutan bekas minum orang soleh. Ini jemaah sekalian melampaui batas, berlebih-lebihan. Dalam hadis ini disimpulkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi, wa fihi at-tabarruku bi asari sholihin wa fadlu ta'amihim wa syarabihim wa nahwihima wa fadlu mu'akalatihim wa musyarabatihim wa nahwi dzalika. Ini santri-santri ini mendem saya membawakan dalil bahwa dulu pernah ada seorang sahabat yang datang sujud kepada Nabi, ya, minum darah Nabi, minum bekas wudhu Nabi dan lain sebagainya. Ketahuilah teman-teman, semua hukum di dalam agama ini semuanya lahir atas kejadian atau peristiwa kepada para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membongkar apa yang menjadi statement dari corong Wahabi, apalagi masih hangat-hangatnya dari beberapa kalangan salafi mengkritik apa yang dilakukan para kiai, apa yang dilakukan oleh santri kepada kiai yang dianggap feodalisme. Ini santri-santri ini mendem saya membawakan dalil bahwa dulu pernah ada seorang sahabat yang datang sujud kepada Nabi, ya, minum darah Nabi, minum bekas wudhu Nabi dan lain sebagainya. Ketahuilah teman-teman, semua hukum di dalam agama ini semuanya lahir atas kejadian atau peristiwa kepada para sahabat. Tak perlu panjang lebar, namun sebelumnya perlu Anda ketahui bahwa kalau bicara tentang keilmuan atau bicara tentang ilmiah, maka siapapun boleh bicara asalkan dengan argumen dan kemudian dengan dalil yang memang disampaikan oleh para ulama, dan ulama tersebut mengambil dari apa yang disampaikan baginda Nabi lewat Al-Quran dan kemudian apa yang tersirat dalam Al-Quran, sehingga apapun yang kita sampaikan akan bisa menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sekedar ngedabrus dengan beberapa hal yang menjadi tuduhan, bahkan itu fitnah. Mengapa saya mengatakan hal itu merupakan tuduhan? Karena ada sisi klaim secara pribadi atau secara dari kelompok yang mana menganggap dirinya dalam posisi kebenaran, dan sedangkan yang lain yang tidak sesuai dengan pemikiran kelompok itu dianggap sesuatu yang melanggar baginda Nabi Muhammad SAW. Susunan dalil, ketika membuat susunan dalil dikirim ke saya semuanya berbahasa Arab, dikira saya tidak akan bisa mengerti begitu. Ketika saya paham dari isi dalilnya, ternyata gak ada hubungannya sama. Ini banyak kita temui dan ini banyak disampaikan oleh corong-corong Wahabi yang asal ngedabrus, yang termakan doktrin terjemahan tanpa mengetahui bagaimana teks dan juga tekstual daripada hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan kemudian otentisitas dari Al-Quran. Mengapa tidak ataupun mengapa saya mengatakan hal yang seperti ini? Karena dengan beberapa fakta, di antara satu fakta yang digiring oleh corong Wahabi, saya yakin orang ini termakan doktrin terjemahan atau memakan terjemahan yang disampaikan oleh guru-gurunya, tanpa bersandar kepada para ulama yang lebih paham tentang persoalan hadis dan juga lebih paham terhadap kandungan-kandungan Al-Quran, sehingga terjadilah faham lahiriah dan kemudian terjadilah pemahaman yang sangat begitu fatal. Kalau memang hal itu dianggap fatal karena berdasarkan apa yang disampaikan para ulama yang bersifat mujma' alaih, dan ketika hal ini berbentuk khilafiyah para ulama, akan tetapi ada rasa klaim
merasa benar dan kemudian kelompok lain dianggap sesat, maka ini perlu juga diluruskan. Satu konteks yang perlu saya ucapkan dan perlu saya tasawurkan, persoalan makan sisa daripada orang solih dan kemudian para kiai. Hal ini ada dasarnya atau tidak? Sedangkan tuduhan ini dianggap sesat dan dianggap melanggar dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana dari Ba'alawi misalkan ya, kadang bekas makanan di mulutnya itu dibagi kepada muridnya dengan alasan ya untuk memperoleh keberkahan. Mari kita buktikan apakah memang sudah sesuai dengan standar keilmuan atau sekedar ngedabrus, tidak berpikir melalui pola pikir para ulama. Kenapa? Karena benar para sahabat bertabaruk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kalau Nabi buang ludah maka mereka berebut-rebutan. Namun ini tidak dipraktekkan kepada Abu Bakar, tidak dipraktekkan kepada Umar, tidak dipraktekkan kepada Utsman, tidak dipraktekkan kepada Ali, tidak dipraktekkan kepada Ibnu Abbas, tidak dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud, tidak dipraktekkan oleh sahabat yang banyak. Jadi ini tidak menggunakan istidlal yang disampaikan para ulama. Kita buktikan dalam syarah Al-Imam An-Nawawi yang mengulas tentang hadis Imam Muslim sebagaimana redaksi yang akan saya sampaikan. An Jabir, diriwayatkan dari Jabir, maritu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin ya'udani masyani. Diriwayatkan dari Jabir bahwa dalam keadaan saya sakit, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi dan kemudian Sayyidina Abu Bakar ya'udani masyani. Beliau berdua iyadatul marid, menjenguk orang sakit, yaitu Jabir. Beliau berdua dalam keadaan berjalan. Hakadha huwa fi aksari nusahi masyani wa fi ba'diha masyaini. Bahwa dalam berbagai redaksi ada perbedaan. Namun masya ini termasuk daripada mayoritas catatan yang disampaikan oleh pakar hadis. Wa fi ba'diha, dan kemudian sebagian catatan menggunakan masya ini, bukan masyani. Wa hadza zahir. Wal awwalu sahihun aidon wa taqdiruhu wa huma masyani. Dalam persoalan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan atau memberikan kesimpulan atau istidlalul daripada hadis, wa fihi fadilatu iyadatil marid wastihbabul masyi fiha. Bahwa dalam hadis ini ada keutamaan menjenguk orang sakit dan kemudian kesunahan berjalan dalam ranah iyadatil marid atau menjenguk orang sakit. Kemudian qauluhu fa'ughmiya alayya fatawadda'u summa sabba alayya min wadu'ihi fa'afaktu. Dan kemudian ada kejadian yang memang ini ada satu orientasi, ada kedekatan atau masih ada hubungan dengan hadis di atas, bahwa dia sakit dan keadaan tidak sadar. Fatawadda'u summa sabba alayya min wadu'ihi. Dan kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil wudu, dan kemudian subba itu memberikan mencipratkan terhadap saya sisa-sisa wudu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'afaktu. Dan kemudian ketidaksadaran tersebut maka kembali pulih menjadi sadar. Hadis ini al-wadu'u huna bi fathil wawi. Dalam hadis ini, dalam redaksi ini menggunakan wadu bukan wudu. Bi fathil wawi al-ma'ul ladzi yutawaddau bihi, bahwa wadu itu bukan daripada fi'lu atau pekerjaan, akan tetapi mayutawaddau bihi, sesuatu yang dijadikan wudu, yaitu air. Dalam hadis ini disimpulkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi, wa fihi at-tabarruku bi asari sholihin wa fadlu ta'amihim wa syarabihim wa nahwihima wa fadlu mu'akalatihim wa musyarabatihim wa nahwi dzalika.
bahwa dalam hadis ini Al-Imam An-Nawawi memberikan kesimpulan bahwa tabarruk ngalah berkah dengan sisa-sisa orang soleh itu sangat legal sekali, sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi. Wa fadlu ta'amihim wa syarabihim wa nahwihima wa fadlu mu'akalatihim wa musyarabatihim. Dan kemudian juga menjelaskan tentang keutamaan makanan-makanan orang soleh, minuman-minuman orang soleh, dan kemudian makan bersama dengan orang-orang soleh, dan kemudian minum bersama dengan orang-orang soleh. Ini merupakan standar yang cukup untuk menjadi payung hukum terkait dengan persoalan yang sering digubris oleh orang-orang Wahabi. Karena apa? Karena yang dijadikan persoalan ketika ada ulama dan kemudian para habaib makan sisa dari satu kemudian satu sama yang lain, ini dianggap tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena penilaian daripada para ulama tidak tidak sebatas apa yang disampaikan oleh kalangan Salafi Wahabi itu. Jadi pola pikirnya, kalau kita memahami bahwa Salafi Wahabi ini memang betul-betul tidak mengikuti manhaj salaf. Karena apa? Karena menelan mentah-mentah apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak menghiraukan apa yang menjadi istidlal para ulama dengan ilhaqul masail binadhairiha. Jadi memadukan substansi persoalan dengan substansi persoalan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.